Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut cabang olahraga sepak bola menorehkan sejumlah cerita yang tak enak. Satu pekan lalu, saat pertandingan sepak bola putri antara Provinsi Sumatera Utara melawan Provinsi Bangka Belitung berujung ricuh. Hal tersebut karena ada dugaan kecurangan yang dilakukan wasit dan berakhir dengan penyerangan kepada wasit. Tak hanya itu, kedua tim bahkan terlibat adu mulut hingga terjadi baku hantam. Bentrokan yang tidak dapat terbendung ini membuat pihak kepolisian pun langsung masuk ke lapangan untuk meredam keributan. Sehingga salah satu supporter terpaksa diamankan karena diduga sebagai provokator kericuhan tersebut. Kapten tim sepak bola Sumatera Utara, Alif Eka Rizky dikeroyok sejumlah pemain tim Papua Barat di lobi sebuah hotel di Banda Aceh. Dalam rekaman CCTV, terlihat Alif yang berbaju merah dijaga sejumlah polisi di lobi hotel. Alif terlihat beberapa kali menerima pukulan dari beberapa pesepak bola Papua Barat. Atas kejadian tersebut, KONI Sumut meminta Chef de Mission di Aceh untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Aceh karena dianggap sebagai tindakan kriminal. Aksi tak elok yang hingga saat ini masih diperbincangkan publik adalah aksi nekatnya seorang pemain sepak bola asal Sulteng memukul wasit hingga terjatuh dan mendapat perawatan. Hal tersebut dipicu lantaran tim Sulteng merasa tidak terima dengan keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Merasa tak lagi imbang dengan menyisakan 8 pemain, tim Sulteng akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri yang membuat Aceh otomatis lolos ke semifinal. Atas peristiwa tersebut, pihak PSSI akan memberikan sanksi berat dan mengecam pemain dan wasit yang terlibat. Jika dalam hasil investigasi PSSI terbukti adanya pengaturan hasil laga, maka PSSI memastikan akan memberikan sanksi berat hingga larangan bermain seumur hidup. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita sangat menyesalkan olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas tapi berakhir dengan cara-cara yang tak elegan seperti itu, ya. Kita minta PSSI melakukan investigasi, cari kebenarannya, yang bersalah dihukum, ya, yang tidak bersalah jangan dihukum, ya, sehingga terjadi fair dalam bidang. Untuk membahas mengenai kekisruhan yang terjadi dalam sepak bola di PON 21 2024, langsung saja kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Bang Arya Sinulinga, merupakan anggota Komite Eksekutif PSSI, sudah hadir melalui Zoom ataupun daring. Selamat pagi Bang Arya. Pagi. Baik, kemudian juga sudah hadir di studio Bang Hardiman Kotoy, merupakan pengamat olahraga. Selamat pagi Bang. Pagi, Cia, Andat. Ya. Baik, kita terlebih dahulu ke Bang Arya. Bang Arya, ini langkah dari yang sudah dilakukan untuk mencegah ataupun menginvestigasi lah pada saat ini, hingga saat ini tahapannya seperti apa, Bang? Oke, baik. Ini perlu kami sampaikan. Sebenarnya PON ini kan bukan agenda PSSI, satu dulu ya. Yang kedua, dari sisi pelaksanaannya dan sebagainya juga ini banyak oleh PB PON. Hakimnya pun nanti akan berbeda, bukan pakai komdis gitu ya. Ini memang ranahnya PON tuh berbeda gitu. Tapi setelah kejadian kemarin, ketum PSSI itu concern karena apapun namanya, sepak bola harus dibenahi. Dan kita agak terkejut juga ketika saat kita ini sedang lagi membangun sepak bola dengan baik, level bawah kita belum sampai level ke sana gitu. Ya, ini memang inilah ribetnya sepak bola. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan Pak Ketum langsung ambil langkah. Yang pertama apa? Penyelamatan pertandingan ke depan. Maka beliau kemarin meminta supaya semua perangkat pertandingan, yang apalagi yang memimpin pertandingan, hakimnya itu diganti. Bukan lagi yang kemarin, tapi diganti oleh wasit Liga 1 dan Liga 2 yang terbaik untuk memimpin di semifinal. Ini apa? Untuk menjamin teman-teman yang bermain di semifinal aman. Merasa nyaman dan aman dan fair bahwa ini pertandingan akan berjalan dengan baik. Dan terbukti kemarin pertandingan antara Aceh dengan Jawa Timur, kemudian Jawa Barat sama Kalimantan Selatan di semifinal kemarin malam itu bagus pertandingannya. Bagus juga kepemimpinan wasitnya, ya. Kemudian di sisi lain kemarin sudah berangkat sekitar 5 orang
dari tim kita, dari 7 orang tim yang memang masuk dalam tim yang dibentuk oleh Pak Erik, 7 orang itu sudah mulai masuk melakukan investigasi. Nah, itu mulai dapat data-data juga kita. Data sekunder dapat, data primer dapat. Misalnya ada, kok kenapa sampai ada perubahan penugasan. Itu udah dapat data kita, lagi kita cross-check semua. Kemudian, kenapa sampai wasit yang ditugaskan itu adalah wasit yang bukan levelnya Liga 2 gitu. Walaupun ada argumentasi juga yang kami dapat bahwa ini kan amatir ya cukup dengan wasit Liga 3 aja gitu. Tapi itu pun semua kami lagi cek semua. Kemudian juga ada nggak tekanan-tekanan yang diberikan kepada wasit oleh apakah panitia atau pihak manapun. Ini pun kami lagi selidiki. Ada nggak unsur-unsur? Karena memang kita tahu ya, bahwa namanya PON ini kadang-kadang gitu ya, ada faktor-faktor tuan rumah gitu dianggap gitu. Kadang-kadang diperbolehkan sesuatu atau apapun namanya. Ya. Bang Arya, dari data-data tadi apakah memang ditemukan ada unsur pengaturan skor, match fixing? Kadang sempat ada isu ke sana, tapi dijawab saja deh Bang ya. Kita jeda dulu, kami kembali sesaat lagi. Sebelum saya ke Bung Hardiman, saya ingin ke Bang Arya lagi. Bang Arya, mungkin singkat dari data-data yang dikumpulkan kemarin oleh tim khusus yang sudah dikirim, apakah ditemukan adanya unsur-unsur pengaturan skor di sana? Kalau pengaturan skor kan melibatkan salah satu klub misalnya atau ini dia mengalah gitu ya, atau dia sengaja untuk bikin seri. Kalau itu sih kita lihat nggak seperti itu ya. Ini kan lebih kepada unsur perangkat pertandingannya kami lihat. Nah, makanya kita akan lihat nanti apakah perangkat pertandingan ini dipengaruhi atau apa gitu ya, atau adakah unsur siapa yang mempengaruhinya gitu. Ini kita akan cek nanti nih. Mudah-mudahan sih berapa hari ke depan akan keluar hasilnya ya. Ini udah niat kita betul untuk memperbaikinya gitu dan memberikan efek jerah juga kepada semuanya gitu. Baik, kalau Bung Hardiman melihatnya seperti apa dari pertandingan di PON? Kan juga tidak hanya sepak bola ya, tapi tinju juga terjadi kekisruhan, bahkan ada juga positioning yang memihakkan tuan rumah. Atau ada cabur lain yang bermasalah mungkin? Kalau itu pertanyaannya, saya bilang ada satu pertanyaan balik. Apakah PON pantas digelar setiap 4 tahun? Kenapa Bang? Kalau banyak cabang, itu menghasilkan sesuatu yang memunculkan hal yang disebut dengan kebanggaan sesaat, di mana banyak hal itu mencederai sportivitas. Terkait sepak bola ini, Anda melihatnya ada? Kalau tadi Bang Arya bilang kayaknya nggak ada pengaturan skor, tapi ini ada pengaruh dari orang-orang tertentu pada pelaksana pertandingan. Iya, berangkat dari duel Aceh melawan Sulteng di perempat final cabang sepak bola putra di Banda Aceh. Buat saya ini adalah laga yang memalukan, laga yang membuat marwah sepak bola itu tercederai. Saya sedih. Bayangkan sebuah laga itu harus dipimpin sampai dengan 3 wasit utama. 3 kali ganti gitu? 3 kali. Wasit pertama, Hilmi, tiba-tiba last minute itu di-recall, diganti oleh Eko Agus. Yang bermasalah ini? Yang bermasalah. Alasannya apa tahu Bang? Saya tidak tahu. Kemudian wasit Eko Agus yang kemudian terkapar, ditinju oleh pemain Sulteng, diganti oleh wasit dari Bekasi last minute juga. Dan itu adalah di additional time. 3 wasit, 2 kartu merah, 3 kartu merah, 2 penalti, dan ada 1 yang saya sebut dengan ketidakadilan. Apa itu? Azas fair play tidak muncul dalam laga ini. Ini yang membuat banyak mata itu melihat sepak bola di PON 2024 di Aceh itu benar-benar ternoda. Catatan pentingnya apa Bang? Integritas. Saya melihat bahwa sepak bola kalau pagi-pagi yang di level amatir itu dinodai dengan hal yang tidak penting, ini membuat sepak bola harus tercederai. Ketika tercederai, sepak bola ya buat apa dipertandingkan? Lebih luas, buat apa PON? Ini pesta buat apa? Ini pesta buat siapa?
Oke. Kalau hanya memunculkan nama besar seorang kepala daerah, satu nama daerah, tetapi tidak ada hal-hal yang penting yang bisa dipetik dari ini. Oke. Ini menyedihkan buat saya gitu. Oke, saya ingin kembali Bang Arya. Bang Arya, kalau kita lihat apa yang terjadi di PON ini, apakah akan ada apa ya? Misalnya dikembalikan lagi lah PSSI yang pegang langsung misalnya kalau untuk perhelatan sepak bola di PON misalnya, tidak lagi PB PON yang pegang. Memungkinkan seperti itu, Bang? Bang Arya? Bang Arya? Baik. Ada masalah komunikasi, mungkin Bang Haribin bisa mengomentari apakah memang PSSI perlu untuk turun langsung pegang sendiri, misalnya PON tetap digelar tapi PSSI yang pegang, tidak PB PON. Ranahnya beda. Tidak akan bisa seperti olahraga nasional itu bukan ranahnya PSSI. Bahwa kemudian ada dimasuki oleh PSSI dengan menyodorkan nama-nama wasit itu saya pikir adalah hal yang menyangkut technical director. Ini yang disebut dengan bagaimana PSSI bisa bermain di ranah sepak bola dalam pentas olahraga nasional. Tetapi memang di sini bahwa sepak bola dalam ranah PB PON ya itu benar-benar harus disimak dengan sangat detail, sangat hati-hati. Ya. Saya paham ketika PSSI menugaskan wasit-wasit dari level Liga 2 dan Liga 1 untuk memimpin 4 laga terakhir, 2 semifinal, 1 partai playoff, 3-4 dan 1 partai final. Ini benar-benar PSSI ingin mengangkat derajat sepak bola di pentas PON. Dan tadi Bung Arya sudah menjelaskan bagaimana sepak bola dalam 4 laga terakhir, minimal dalam 2 laga terakhir itu terselamatkan. Tidak ada ricuh, tidak ada ribut, dan partai berlangsung dengan sangat bagus. Itu adalah duel Kalsel melawan Jawa Timur, Jawa Barat dan juga Jawa Timur melawan Kalimantan kalau tidak salah. Iya. Nah, 2 partai itu lolos dari banyak hal, dari hal-hal yang tidak mungkin terjadi gitu. Baik, kita harapkan ya mudah-mudahan insiden-insiden seperti itu tidak lagi mencederai pekan olahraga nasional ya. Maksudnya salah satunya bagus-bagus gitu kan. Iya, sayang sekali jika kemudian sportivitas terus ternodai dan harus ada perbaikan yang lebih cepat. Terima kasih Bang Haribin sudah berikan analisannya pada kami terima kasih tadi sudah bergabung bersama kami. Iya, pagi hari ini.